Kasus tabrak lari yang menewaskan mahasiswa kembali terjadi. Korban dari peristiwa naas tersebut diduga merupakan mahasiswa Universitas Indonesia dan Universitas Surya Kencana. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Aquina Angger di News on Trending. Kasus tabrak lari yang menimpa seorang mahasiswi bernama Selvi Amalia Nuraini 19 tahun sedang menjadi sorotan publik. Peristiwa yang menewaskan Selvi tersebut terjadi di Cianjur pada Jumat 20 Januari 2023. Dalam insiden itu, Selvi merenggang nyawa di lokasi kejadian setelah ditabrak lari diduga oleh mobil Audi A6. Tabrak lari berawal ketika mobil Audi A6 disebut memasuki iring-iringan polisi dengan paksa, sehingga menabrak Selvi yang tengah mengendarai sepeda motor. Seusai kejadian itu, mobil tersebut dilaporkan melarikan diri setelah sebelumnya sempat dihentikan warga. Kepolisian pun langsung menetapkan sopir mobil Audi A6 tersebut sebagai tersangka. Namun nyatanya, sopir Audi A6 Sugeng langsung mendatangi kantor polisi begitu ditetapkan sebagai tersangka. Tak berapa lama muncul sosok Nur 23 tahun yang mengaku sebagai penumpang sekaligus pemilik mobil yang menabrak Selvi. Ketika peristiwa kecelakaan terjadi, Nur mengaku berada di dalam mobil, sedangkan Sugeng menjadi sopirnya. Di hadapan awak media pada Jumat 27 Januari 2023, Nur mengaku sebagai istri seorang anggota polisi berinisial D. Ia membantah kalau memasuki iring-iringan kepolisian dengan liar. Ia mengklaim telah mendapatkan izin dari suaminya yang merupakan polisi untuk mengikuti iring-iringan kepolisian. Nur menambahkan kalau mobil Audi A6 itu merupakan milik suaminya, sedangkan mobilnya tengah diperbaiki di bengkel. Sementara itu, Sugeng membantah kalau ia memaksa masuk iring-iringan kepolisian ketika mengendarai mobil tersebut. Ia mengklaim bisa masuk iring-iringan setelah mendapatkan izin dari bapak yang merupakan suami Nur. Meski begitu, Sugeng tidak mengungkap lebih rinci siapa sosok bapak yang ia sebut dalam pernyataannya. Ia juga menegaskan dirinya mengemudikan Audi A6 dengan pelan. Menanggapi pengakuan itu, Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan langsung membantah keras semua pernyataan Nur. AKBP Doni mengatakan Nur bukanlah istri anggota kepolisian, melainkan hanya teman dari seseorang yang mengenal dengan salah satu anggota kepolisian. Doni juga mengatakan Nurlah yang memerintah Sugeng untuk memasuki iring-iringan kendaraan kepolisian yang sedang menuju ke TKP pembunuhan berantas Wawon CS. AKBP Doni juga membantah pernyataan keterangan Nur yang menyatakan mobil Audi A6 tersebut adalah milik anggota kepolisian. Polisi sempat menerbitkan surat daftar pencarian orang atas nama Sugeng Guruh Gautama Legiman yang diduga merupakan sopir mobil mewah, resmi ditahan dan diancam penjara 6 tahun. Dia ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus tabrak lari mahasiswi Universitas Surya Kencana Selvi Amalia Nuraini di Cianjur, Jawa Barat. Namun ada yang perlu dikonfirmasi ulang bahwa mobil mewah yang dikendarai Sugeng adalah Audi A6 bukan Audi A8. Menurut Doni, hal ini disebabkan CCTV yang agak kabur. Usai ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam DPO, dia menambahkan Sugeng mendatangi Polres Cianjur. Meskipun begitu, belum bisa dipastikan soal penahanan Sugeng. Sebelumnya, penerbitan DPO dilakukan usai Sugeng ditetapkan sebagai tersangka kasus tabrak lari Selvi Amalia. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo mengatakan, surat DPO tersebut diterbitkan lantaran Sugeng dinilai telah berupaya mengaburkan fakta terkait kasus ini, sekaligus juga diduga hendak melarikan diri. Dalam mobil tersebut terdapat penumpang bernama Nur. Berkaitan dengan sosoknya, berikut kesaksian versi penumpang wanita soal pemilik Audi yang tabrak mahasiswa di Cianjur. Dalam pengakuannya, Nur mengaku merupakan istri dari seorang polisi berinisial DD. Namun, Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan menjelaskan Nur atau EN bukanlah istri seorang polisi, melainkan teman. Nur mengaku mobil Audi A6 tersebut adalah milik sang suami dan dipinjamkan saat mobil Nur diperbaiki di bengkel. Nur juga menyampaikan baru 3 kali menaiki mobil ini. Sebelumnya, Nur mengaku tidak mengetahui tipe mobil yang dinaikinya tersebut. Dalam penelusuran gambar di CCTV, terlihat mobil Audi tersebut berseri A8. Namun, karena gambar sedikit kabur, setelah ditelusuri ternyata mobil tersebut Audi A6.
Berkaitan dengan masuknya mobil itu dalam iring-iringan mobil menjadi sorotan. Nur mengaku ia masuk ke iring-iringan rombongan tersebut dengan dasar izin sang suami yang merupakan anggota polisi. Sementara itu, Sugeng merasa percaya diri bahwa sang majikan mengenal polisi. Oleh karena itulah ia memberanikan diri menempel ke rombongan pengawalan seolah bagian dari pengawalan. Kemudian, Sugeng mengikuti iring-iringan kendaraan polisi di Cianjur yang berujung insiden kecelakaan yang menewaskan Silvi pada Jumat 20 Januari. Poin kesaksian berikutnya adalah Nur mengaku janjian dengan sang suami di tempat makan. Kemudian setelah itu, sang suami ikut iring-iringan dan Nur juga mengikuti iring-iringan tersebut. Atas kejadian itu, Selvi Amalia Nuraini pun tewas diduga karena mobil yang dikemudikan Sugeng saat iring-iringan rombongan polisi. Kecelakaan itu terjadi pada Jumat 20 Januari pada pukul 2.55 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Bandung, Kabupaten Cianjur. Saat itu Selvi sedang mengendarai sepeda motor ke arah Cianjur saat ia menabrak belakang angkot di depannya. Atas tabrakan tersebut, sepeda motor itu terguling ke kiri jalan dan pengendara jatuh ke kanan jalan. Selvi pun kemudian terlindas di bagian kepala dan meninggal dunia. Kemudian dari arah berlawanan, mobil Audi yang dikendarai Sugeng mengambil jalur kanan. Mobil Audi tersebut terpasang plat B1482 KH. Kasus kecelakaan maut berikutnya yang menimpa seorang mahasiswa dari Universitas Indonesia bernama Muhammad Hasyah Atallah menjadi sorotan publik. Hasyah bahkan ditetapkan sebagai tersangka usai tewas tertabrak pensiunan Polri. Banyak yang menyoroti kasus tersebut karena mahasiswa UI itu sudah meninggal namun dijadikan tersangka. Untuk mengusut tuntas kasus itu, Polda Metro Jaya membentuk tim pencarian fakta terkait kasus kecelakaan yang menewaskan almarhum Hasyah. Pembentukan tim eksternal terdiri dari pakar keselamatan transportasi, pakar hukum, dan ahli otomotif. Sedangkan tim internal terdiri dari Inspektorat Pengawas Daerah, Divisi Profesi dan Pengamanan, Bidang Hukum, dan Korps Lalu Lintas. Sebelumnya, MHA ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kecelakaan yang melibatkan dirinya dengan pensiunan polisi ESB. Kecelakaan menewaskan MHA di Jagakarsa pada Kamis 6 Oktober 2022 lalu. MHA dijadikan tersangka karena dianggap telah lalai dalam berkendara hingga menyebabkan dirinya meninggal dunia. Di sisi lain, pihak keluarga Hasyah menyampaikan kronologi yang berbeda dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Lantas, apa perbedaan kronologi yang disampaikan oleh keluarga dan kronologi dari kepolisian? Simak informasinya berikut ini. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman, menuturkan bahwa korban atau Hasyah kurang berhati-hati dalam mengendarai sepeda motornya. Ia menjelaskan bahwa pada malam itu sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, situasi jalan sedang licin dikarenakan hujan. Namun kendaraan Hasyah melaju dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Tiba-tiba ada kendaraan di depan Hasyah yang hendak berbelok ke arah kanan sehingga Hasyah oleng karena rem mendadak. Akibatnya Hasyah pun tergelincir dan juga terjatuh ke sebelah kanan. Pada saat yang bersamaan, sebuah kendaraan bernomor polisi B2247RFS yang dikendarai oleh Purnawirawan Polri itu melintas. Kendaraan Eko pun tidak sempat menghindari Hasyah dan juga sepeda motornya karena jarak yang sudah terlalu dekat. Latif menambahkan bahwa kendaraan Eko tengah melaju dengan kecepatan sekitar 30 km per jam. Penabrak mahasiswa UI pun telah diperiksa dan dimintai wajib lapor mingguan setiap hari Kamis sejak kasus kecelakaan tersebut diselidiki. Ia dan juga keluarga Hasyah telah beberapa kali dipertemukan untuk dilakukan mediasi, tetapi tidak pernah ada titik temu. Latif pun mempersilahkan kepada keluarga Hasyah untuk mengajukan pra-peradilan apabila tidak puas dengan hasil penyidikan polisi dan memiliki alat bukti yang bisa membantah penyidikan tersebut. Adi Syahputra yang merupakan ayah dari Hasyah membeberkan kronologi kasus kecelakaan yang menewaskan putranya pada 6 Oktober lalu. Adi menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi pada saat Hasyah hendak pulang ke kos. Berdasarkan dari keterangan saksi, mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik tersebut seketika oleng dan terjatuh ke sebelah kanan di Jalan Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Pada saat yang bersamaan, sebuah mobil Mitsubishi Pajero datang dari arah yang berlawanan hingga menabrak dan melindas korban. Adi menjelaskan bahwa pada saat itu, pengemudi Pajero menolak untuk bertanggung jawab. Hasya pun kemudian dibawa oleh polisi ambulan setelah temannya mencari pertolongan. Itulah rangkuman berita terkait kasus tabrak lari yang menimpa mahasiswa hingga tewas. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di News on Trending Suara.com.